Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mengucap syukur kita masih berkesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini walaupun berada di rumah masing-masing. Kami juga menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mungkin bukan dari Jemaat GP Kris, namun hari ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini bisa memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sekiranya segala sesuatu yang kita perbuat hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Dan tentunya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di setiap rumah kami ya Tuhan. Supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami sungguh rindu memuji Engkau, kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sungguh tak terbayang kebesaran Tuhan serta kekuatannya yang tak terbandingkan. Ia begitu ajaib, agung, dan perkasa. Dia adalah sumber kemegahan kita yang layak berkuasa dan memerintah selamanya. Hanya Dialah yang layak terima pengagungan kita, yaitu Yesus Raja Mulia. Mujizat adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan percaya mujizat itu nyata, berarti kita membuka diri untuk Tuhan melakukan hal ajaib dalam hidup kita. Mujizat menjadi salah satu bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui logika dan kemampuan manusia. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu esensi mujizat.
Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kalau kami boleh merasakan jamahan Tuhan, pimpinan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Kami boleh terus berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhan, kami membutuhkan kebenaran-Mu, membutuhkan firman-Mu. Kami hanya hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Tuhan, biarlah kami makin mengenal Tuhan lewat kebenaran, dan kami boleh berjalan di tengah-tengah situasi saat ini dengan ditopang oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Masih di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 26, tapi kita hanya membaca ayat 1 sampai yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan tema kita yang minggu lalu tentang esensi mujizat. Saudara-saudara, tema esensi mujizat ini bertujuan untuk apa? Bertujuan supaya kita mengerti dan memahami tentang mujizat itu apa. Yang kedua, supaya kita tidak salah bersikap ketika kita mengalami mujizat atau mengalami berkat Tuhan. Yang ketiga, agar kita tidak salah melihat tujuan utama dari sebuah mujizat, sehingga kita bisa memahami karya Tuhan di dalam mujizat. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bagian yang pertama dari esensi mujizat. Nah, saya sedikit mengulangi sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu esensi mujizat yang pertama itu adalah mujizat itu selalu menunjuk kepada Tuhan, ya. Mujizat itu selalu menunjuk kepada Tuhan, ya. Di dalam ayat 6 Petrus itu berkata, "Demi nama Yesus berjalanlah." Demi nama Yesus, ya, sembuh, kira-kira begitu, ya. Nah, banyak orang salah menafsir struktur kalimat ini. Mereka berpikir bahwa Yesuslah yang menunjuk kepada mujizat. Yesuslah yang mengarahkan kepada mujizat. Jadi seolah-olah mujizat lebih utama daripada Yesus. Seolah-olah mujizat itu adalah tujuannya dan Yesus adalah jalan ke sana, gitu ya. Atau mujizat lebih penting daripada Yesus. Yesus hanyalah alat untuk sampai kepada mujizat. Nah, ini penafsiran yang salah terhadap ayat-ayat ini, saudara. Akibatnya apa? Banyak orang lebih mengejar mujizat daripada Yesus. Banyak orang lebih mengejar atau mengutamakan mujizat daripada Kristusnya sendiri. Mereka memperalat nama Yesus untuk mendapatkan mujizat. Mereka memperalat nama Yesus untuk mencapai kesembuhan. Ya, mereka memperalat nama Yesus untuk mendapat kemudahan, kelancaran dan sebagainya. Sehingga Yesus hanyalah alat di sini dan mujizat adalah tujuan utama. Nah, ini bukanlah yang diajarkan oleh Alkitab. Sebenarnya yang diajarkan oleh Alkitab justru sebaliknya, ya, sebaliknya. Bahwa mujizat selalu menunjuk kepada Tuhan. Ya, mujizat selalu menunjuk kepada Kristus. Mujizat tidak pernah menunjuk pada dirinya sendiri.
Dan mujizat juga tidak pernah lebih penting daripada apa yang ditujunya, yaitu Kristus, yaitu Tuhan. Ya, jadi mujizat itu hanya sebatas tanda yang membawa kita mengenal siapa Tuhan, yang membawa kita bisa terarah kepada Tuhan. Sebenarnya itu fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah bukan Kristus diperuntukkan untuk mujizat, tetapi mujizatlah yang diperuntukkan bagi Kristus. Bukan fungsi Kristus yang diperuntukkan bagi mujizat, tetapi fungsi mujizatlah yang diperuntukkan bagi Kristus. Nah, ini esensi yang sudah kita lihat dan luar biasa. Sehingga apa? Banyak orang memahami ini keliru. Nah, kalau misalnya kita bisa memahami ini secara benar, maka sebuah mujizat mestinya membawa kita itu lebih dekat kepada Kristus. Sebuah mujizat mestinya membawa kita itu lebih bersyukur kepada Kristus, membawa kita lebih mencintai mengasihi Kristus, membawa kita lebih percaya beriman kepada Kristus. Mestinya sebuah mujizat juga membawa kita lebih berserah diri kepada Kristus. Jadi banyak orang mengalami mujizat, tapi mereka tidak tambah cinta Tuhan. Banyak orang mengalami berkat Tuhan, tapi mereka tidak tambah beriman kepada Tuhan. Mereka tidak tambah percaya kepada Tuhan. Mereka tidak tambah dekat dan tambah kenal Tuhan. Tidak, saudara. Itu salahnya di mana? Ya, pasti karena konsepnya salah terhadap esensi mujizat. Nah, minggu lalu saya pernah menyinggung soal Petrus. Ya, saya ingin perdalam sedikit soal Petrus. Bahwa sebelum Yesus bangkit dari kematiannya, Petrus memiliki satu konsep yang salah terhadap mujizat. Ya, nah kita tahu bahwa sebelum Yesus mati, waktu dia bersama dengan para murid, Petrus dan teman-teman itu sering melihat Yesus itu membuat membuat mujizat, ya, atau membuat satu keajaiban-keajaiban. Sepanjang 3,5 tahun pelayanan Yesus, para murid menyaksikan dengan mata kepala mereka berkali-kali langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat. Ya. Nah, misalnya Yesus mengubah air jadi anggur misalnya. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh dan sebagainya. Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi makan 4.000 orang atau 5.000 orang. Saudara-saudara, semua mujizat itu ya ternyata tidak membuat Petrus dan kawan-kawannya tambah mengenal Tuhan, tidak. Semua mujizat itu tidak membuat mereka tambah beriman, tambah percaya kepada Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus mati, semua murid yang selama ini melihat mujizat Yesus itu, justru mereka seperti orang yang kehilangan arah. Mereka seperti kehilangan tujuan hidup. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan bahwa anak manusia akan mati. Ya. Tapi anehnya mereka salah melihat Yesus, salah mengenal Yesus. Padahal mereka sudah berpuluh-puluh kali melihat mujizat Kristus. Saudara, salahnya di mana? Sekali lagi, mereka hanya melihat mujizat sebatas mujizat. Mereka hanya melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus hanya sebatas keajaiban itu sendiri. Mereka tidak melihat lebih dari itu. Tetapi setelah Yesus mati, lalu dia bangkit dari kematian itu, konsep Petrus itu berubah, saudara. Berubahnya bagaimana? Dia tidak lagi melihat mujizat Kristus itu sebatas mujizat itu sendiri, tapi dia melihat ada sesuatu yang lebih dari situ. Ya, nah saudara, mereka melihat mujizat itu justru menuntun mereka datang kepada Kristus, membuat dia tambah percaya, tambah beriman, dan membuat dia tambah mengenal Kristus. Ada satu perubahan di dalam diri Petrus. Saudara, pada suatu ketika Petrus dan teman-temannya sedang menjala di Danau Galilea mencari ikan.
Semalam-malaman mereka mencari ikan tapi tidak dapat ikan. Lalu Yesus datang tiba-tiba menampakkan diri di pantai, tapi mereka belum kenal siapa itu. Lalu Yesus mengarahkan mereka, silakan menebarkan jalamu di sebelah sana. Karena sebenarnya Petrus itu pesimis. Dia menjawab bahwa, wah, kami sudah semalam-malaman mencari ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Mana mungkin bisa dapat ikan sesiang ini, bahwa ini sudah sangat siang. Tapi ya akhirnya mereka menebarkan jala itu juga. Nah, ketika mereka menebarkan jala mereka, ternyata jala mereka penuh dengan ikan. Kalau tidak salah ada catatan 153 ekor ikan. Wah, ini keajaiban. Ini mujizat luar biasa. Saudara tahu apa respon daripada Petrus? Respon Petrus berbeda sekali. Sebelum kematian Kristus dengan sesudah kebangkitan Kristus. Responnya, dia tidak lagi peduli kepada 153 ekor itu. Dia enggak peduli lagi dengan mujizat yang sedang mereka alami. Tapi dia langsung terjun ke laut. Lalu dia menghampiri Kristus. Ya, lalu dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku, menjauhlah daripadaku. Ya. Yang menarik dia katakan, menjauhlah daripadaku yang tidak percaya ini. Saudara, Petrus sadar di sini bahwa selama ini dia tidak mengenal Kristus lewat mujizat. Selama ini dia tidak beriman kepada Kristus lewat mujizat yang dia lihat. Selama ini dia tidak tambah percaya kepada Kristus lewat keajaiban-keajaiban yang Kristus lakukan. Tetapi hari itu dia berubah konsepnya. Bahwa mujizat yang dia lihat hari ini, dia bukan lagi fokus kepada mujizat itu, tapi sekarang dia fokus kepada Kristus yang berbuat mujizat itu. Jadi di sini kita melihat sesuatu yang penting, berkat tidak pernah untuk berkat itu sendiri. Mujizat tidak pernah untuk mujizat itu sendiri. Ya, tetapi semua mujizat, semua berkat Tuhan yang luar biasa, itu menunjuk kepada Kristus. Saudara-saudara. Nah, ini adalah esensi yang pertama yang sungguh membawa kita untuk memahami siapa Kristus. Nah, sekarang kita lihat esensi yang kedua. Esensi yang pertama tadi adalah mujizat itu selalu menunjuk kepada Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, mujizat itu juga selalu menunjuk kepada kondisi atau keadaan manusia itu sendiri. Ya, ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa orang yang mengemis itu adalah orang yang lumpuh. Alkitab menyebutkan bahwa ia lumpuh dan atau dia cacat sejak lahir. Setiap hari orang harus menggotong dia, mengusung dia ke tempat itu dan meletakkan dia di depan gerbang bait Allah. Saudara-saudara sekalian, apa makna daripada kisah ini? Kisah orang lumpuh ini sebetulnya adalah sebuah simbolik, ya, sebuah simbolik tentang kondisi kita, tentang kondisi keadaan manusia yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, kisah orang lumpuh ini sebenarnya simbolik tentang apa saja? Nah, saya menemukan ini bicara atau simbolik tentang 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah, kisah ini adalah simbolik tentang kelumpuhan secara rohani, ya, kelumpuhan secara rohani. Bahwa kelumpuhan terbesar manusia adalah lumpuh secara rohani. Cacat terbesar bagi manusia itu adalah ketika manusia itu lumpuh atau cacat secara rohani. Ada banyak orang sehat secara fisik, tetapi secara rohani dia tidak sehat. Dia lumpuh. Secara fisik mereka bisa berjalan, tetapi secara rohani mereka tidak bisa berjalan. Sama seperti pengemis yang lumpuh ini, saudara. Setiap hari dia butuh orang lain, bantuan orang lain untuk mengangkat dia, mengusung dia. Setiap hari dia diam di satu titik situ saja, nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, begitupun dengan orang yang lumpuh secara rohani, begitupun dengan orang yang cacat secara rohani. Setiap hari mereka hanya butuh iman orang lain untuk mendoakan mereka. Tiap hari mereka butuh bantuan orang lain
untuk menolong, menguatkan mereka. Biasanya begitu. Dan setiap hari mereka juga tidak bisa bertumbuh, nggak bisa kemana-mana. Keadaan rohani mereka hanya pada satu titik itu saja. Nggak pernah berkembang, nggak bisa bertumbuh sama sekali. Nah, orang yang lumpuh secara rohani biasanya mereka tidak ada kekuatan untuk berdoa. Orang yang lumpuh secara rohani mereka nggak ada kekuatan untuk bersyukur kepada Tuhan, nggak ada. Orang yang lumpuh secara rohani mereka nggak ada keinginan, kemampuan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nggak ada. Orang yang lumpuh secara rohani mereka tidak ada iman untuk mempercayai Tuhan. Dan mereka juga tidak ada kemampuan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau bukan Tuhan, maka kebutuhan orang yang lumpuh secara rohani itu gak mungkin bisa ditolong. Kalau bukan anugerah Tuhan, maka orang yang lumpuh secara rohani itu gak mungkin bisa berjalan secara rohani, gak mungkin bisa bergerak secara rohani, dan juga gak mungkin bertumbuh secara rohani. Jadi masalah terbesar kita sebenarnya adalah kelumpuhan secara rohani. Ini simbolik untuk hal itu. Yang kedua, kisah pengemis yang lumpuh ini itu juga simbolik untuk kebutuhan secara rohani. Ya, kebutuhan kita secara rohani. Saudara, di dalam kisah orang lumpuh ini terjadi satu kebingungan. Kebingungan tentang apa? Itu kebingungan tentang kebutuhan terbesarnya apa sebenarnya. Ya. Nah, orang lumpuh ini berpikir kebutuhan terbesarnya itu adalah mengemis. Kebutuhan terbesarnya adalah sedekah. Dia berpikir kebutuhan terbesarnya adalah uang atau makanan. Dia berpikir kebutuhan terbesarnya adalah belas kasihan dari orang lain sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan itu kebutuhan terbesarnya. Itu sebabnya Petrus dengan tegas berkata, emas dan perak tidak ada pada kami. Ya. Waktu Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku atau tidak ada pada kami, itu Petrus ingin mengatakan dengan kata lain, kebutuhan utamamu sebenarnya bukan emas. Kebutuhan utamamu bukan perak. Kebutuhan utamamu itu bukan belas kasihan orang, bukan sedekah. Tetapi kebutuhan utamamu adalah Yesus Kristus orang Nazaret itu. Itu sebabnya dia mengatakan, emas dan perak tidak ada pada kami. Itu artinya kebutuhan terbesarmu bukan emas, bukan perak, bukan sedekah. Tapi kebutuhan utamamu adalah Yesus orang Nazaret itu. Makanya dia memberikan nama Yesus orang Nazaret itu sebagai berkat bagi dia. Jadi yang menjadi kebutuhan terbesar pada umumnya pada manusia itu bukan berkat, bukan mujizat, bukan harta kekayaan, bukan popularitas, bukan jabatan. Tapi kebutuhan terbesar yang dimiliki manusia adalah kita butuh Yesus orang Nazaret itu. Kita butuh juru selamat orang Nazaret itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi yang mereka kejar mujizat. Mereka pikir itu kebutuhan terbesar. Mereka pikir kebutuhan terbesar saat ini adalah ekonomi. Mereka pikir kebutuhan terbesar saat ini adalah kesehatan. Mereka pikir kebutuhan terbesar saat ini adalah pekerjaan. Ya, saudara salah. Alkitab mengatakan kebutuhan terbesarmu bukan emas, bukan perak. Tapi kebutuhan terbesarmu sebetulnya adalah kau butuh Yesus orang Nazaret itu. Kau butuh juru selamat dalam hidupmu. Ini yang kedua. Kan kita lihat yang ketiga, bahwa kisah pengemis yang lumpuh ini simbolik dari apa? Ini juga simbolik dari penyembuhan kita secara rohani. Saudara-saudara, di dalam kisah orang lumpuh ini juga terjadi kekeliruan, ya, dalam memahami yang namanya kebutuhan dasar atau yang disebut dengan basic need, gitu ya. Basic need kita atau kebutuhan dasar kita, ia nggak tahu sebenarnya kebutuhan dasarnya apa.
Basic need-nya itu apa gitu ya. Nah, si pengemis yang lumpuh ini berpikir basic need-nya itu adalah kesembuhan fisik. Dia bisa jalan lagi. Dia berpikir kebutuhan dasarnya adalah kakinya jadi kuat lagi. Dia berpikir basic need-nya adalah dia bisa bergerak lagi, bisa berlari-lari lagi. Sebenarnya saudara, basic need sesungguhnya dia adalah kesembuhan secara rohani, saudara-saudara. Bukan kesembuhan fisik. Saudara, di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai ayat 26 ada satu kisah yang mirip dengan kisah ini. Ya, di mana suatu ketika Yesus sedang mengajar di satu rumah dan di situ penuh sesak orang datang untuk mendengarkan dia, termasuk ahli-ahli Taurat ada, orang Farisi ada. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang mengangkat seseorang yang lumpuh untuk disembuhkan oleh Yesus. Waktu mereka bawa dia, mereka mau masuk lewat pintu, pintunya penuh dengan orang, penuh sesak, nggak bisa lewat. Lalu mereka naik ke atas atap rumah itu, lalu mereka buka atapnya, mereka turunkan si lumpuh itu persis di tengah Yesus, di depan Yesus. Ya. Waktu dia turun di situ, di sana ada tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka yang menurunkan dia langsung berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Hei saudara, dosamu telah diampuni." Saudara, mendengar perkataan Yesus dosamu sudah diampuni, para ahli Taurat, para Farisi yang mendengar kata-kata itu, kalimat Yesus itu, mereka protes kepada dia. Nah, waktu mereka protes kepada dia, Yesus berkata kepada para ahli Taurat itu, dia berkata kepada orang Farisi itu, "Ayo, mana yang lebih mudah dikatakan? Dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah?" Saudara, ini satu kalimat Yesus yang membingungkan. Karena di depan mata mereka, orang lumpuh ini yang dibutuhkan adalah bangun dan berjalan. Artinya mujizat. Yang dia butuhkan saat itu adalah kesembuhan fisik. Tapi yang Yesus ucapkan bukan bangun dan berjalanlah. Yang Yesus ucapkan justru dosamu diampuni. Jadi banyak yang mungkin tidak bisa menerima apa yang dikatakan Yesus ini. Mungkin kalau kita ada dalam peristiwa itu pada zaman itu, mungkin kita juga akan protes. Saya pikir saya juga akan protes. Loh, nggak salah Tuhan Yesus. Bukankah yang lumpuh ini membutuhkan kesembuhan fisik? Dia butuh jalan, dia butuh bangun. Tapi kenapa engkau ucapkan dosamu diampuni? Kayaknya nggak nyambung deh kalimat Yesus. Yang dibawa ini adalah orang lumpuh, yang dia butuhkan adalah dia bisa jalan, dia bisa sembuh. Tapi yang Yesus ucapkan, dosamu diampuni. Lalu ketika diprotes oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, Yesus bilang, mana yang lebih mudah dikatakan? Dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah? Saudara-saudara, apa yang kita pikir seringkali terbalik dengan Yesus pikir. Kita pikir lebih mudah mengucapkan dosamu diampuni dan lebih sulit mungkin bagi Kristus suruh dia bangun dan berjalan. Tapi sebenarnya bagi Yesus justru terbalik. Yesus menganggap jauh lebih mudah berkata bangun dan berjalanlah. Bagi Kristus itu satu hal yang sangat kecil menyembuhkan kaki orang lumpuh ini. Tetapi mengampuni dosa itu jauh lebih berat. Kenapa? Oleh karena pengampunan dosa Yesus harus naik di kayu salib. Oleh karena harus mengampuni dosamu dan dosaku, Yesus harus mati. Jadi sebenarnya kita suka berpikir terbalik dengan Kristus. Kita pikir menyembuhkan itu jauh lebih berat. Mengampuni dosa itu gampang. Padahal tidak. Mengampuni dosa jauh lebih berat. Dan soal menyembuhkan kaki orang lumpuh itu jauh lebih mudah. Jadi kita sering salah. Kita pikir basic need kita adalah kesembuhan. Kita pikir kebutuhan mendasar kita adalah kesehatan. Padahal kesembuhan basic need kita yang sesungguhnya adalah dosa kita diampuni. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang yang
waktu dia sakit berkepanjangan, dia lebih senang minta pengampunan dosa daripada dia disembuhkan. Ya, saudara pilih yang mana? Saudara sehat secara fisik tapi dosamu tidak diampuni, atau engkau mungkin tetap sakit bahkan sampai mati dengan sakit itu, tapi dosamu diampuni. Saudara, ada satu kesaksian baru-baru ini, beberapa 4-5 hari yang lalu, salah satu anak dari salah satu jemaat kita di Kaltara baru-baru ini minum racun dan dia mati. Ini anak muda, masih pemuda, seorang laki-laki, dia kerja di bengkel. Ya, dia kehilangan adiknya yang baru meninggal, lalu dia juga ditambah lagi dengan beban yang macam-macam. Lalu dia nekat minum racun. Waktu dia minum racun, dia dibawa ke rumah sakit. Untung dia beberapa 2-3 hari dirawat, dia masih sadar. Dan waktu itu mamanya suruh telepon saya agar saya bisa bicara sama dia. Lalu dia juga dilayani oleh gembala kita yang ada di sana. Dan kesaksian gembala kita kepada saya bahwa saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, akhirnya dia mohon pengampunan sama Tuhan. Dan dia selalu ucapkan nama Yesus, ampuni saya. Dan dia juga selalu bilang haleluya, puji Tuhan. Sampai akhirnya dia hilang nyawanya. Saudara, oke, mungkin Tuhan tidak menyembuhkan kita, tapi dosa kita diampuni. Itu jauh lebih berguna. Sebab itu adalah basic need kita yang sesungguhnya. Soal kesembuhan fisik, soal mujizat, soal berkat, itu bukan basic need kita. Itu bukan kebutuhan dasar kita. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Jadi 2 esensi daripada mujizat yang sudah kita pelajari. Pertama, mujizat selalu menunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, mujizat juga selalu menunjuk kepada keadaan dan kondisi manusia kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memahami esensi dari mujizat-Mu. Tuhan terus memberkati kami, menolong kami, membawa kami untuk memahami mujizat itu apa. Sehingga ketika kami mengalami mujizat, kami tidak hanya melihat mujizat itu saja. Kami tidak hanya fokus kepada mujizat, tapi biarlah mujizat itu sebagai tanda yang membawa kami mengenal Tuhan lebih dalam. Yang membawa kami tambah kuat, tambah iman, tambah percaya kepada Tuhan. Begitupun juga Tuhan, bahwa sebenarnya ketika kami mengalami mujizat, itu bukanlah basic need kami yang sesungguhnya, itu bukan kebutuhan dasar kami yang sebenarnya. Kami membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Kami membutuhkan pengampunan atas dosa kami. Itulah mujizat terbesar yang Yesus pernah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Kuatkan kami semua, kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di saat aku
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita kembali sebagai orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan setiap hari dan menyadari bahwa ada Tuhan di balik semuanya dan kita makin mengenal Tuhan di dalamnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saat teduh dan selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu melalui ibadah online yang sudah kita selenggarakan. Kami percaya ibadah-ibadah kita boleh memberkati, menguatkan, menghibur Bapak Ibu dimanapun berada. Yang kedua, kami terus mengingatkan jadwal-jadwal ibadah kita. Ingat bahwa hari Kamis pukul 19.00 ada ibadah doa biasanya. Tapi khusus untuk hari Kamis besok ini, tanggal 30 Juli 2020, kita akan ganti ibadah doa dengan persekutuan meeting melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, ya. Jadi kali ini kita akan adakan persekutuan meeting jarak jauh. Persekutuan meeting biasanya kita adakan sebelum COVID-19 itu kita ke rumah-rumah secara bergiliran. Nah, kali ini kita adakan secara online tetapi lewat aplikasi Zoom atau Meet mungkin. Nanti kita ikutin yang ngatur aja, ya. Lalu jangan lupa hari Sabtu malam ada persekutuan pemuda pukul 19.00 dan sebelumnya itu ada Bible study khusus untuk pra remaja kita itu pukul 17.30. Dan minggu pagi, ingat sekolah minggu sudah berubah jam 9.00 dan disambung siangnya pukul 10.30 untuk kebaktian umum. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, dan bagi yang akan memberikan persembahan perpuluhannya boleh juga ditransfer langsung kepada rekening di bawah ini. Selanjutnya kami harap agar kita tetap bersabar sampai COVID-19 ini lewat atau sampai ada situasi kondusif. Nanti baru kita pikirkan untuk membuka pintu gereja kita kembali untuk beribadah secara offline. Terus doakan dan kiranya Tuhan memelihara kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.